Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kansa Ariba dengan NIM J500-2154. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sirkulasi Wilisi. Sebelumnya, sirkulasi Wilisi adalah suatu lingkaran anastomosis yang dibentuk dari arteri yang merupakan arteri utamanya yang menyuplai itu adalah arteri carotis interna dan arteri vertebralis yang merupakan cabang dari arteri subclavia. Nah, fungsinya itu untuk mendistribusikan darah dari kedua pasang arteri tadi. Baik, langsung saja. Di sini arteri yang sumber dari yang menyalurkan pertama kali itu adalah arteri carotis interna dan arteri vertebralis yang merupakan cabang dari arteri subclavia. Di sini nggak kelihatan ya, yang di sini ya ini. Kemudian satu pasang ini akan membentuk arteri basilaris. Nah, kemudian arteri carotis interna itu dihubungkan oleh sepasang arteri cerebri anterior dan arteri tadi juga dihubungkan oleh arteri communicans anterior ini. Nah, kemudian arteri carotis interna dengan arteri cerebri posterior ini dihubungkan oleh sepasang arteri communicans posterior. Nah, di sini yang merupakan arteri-arteri dari sirkulasi Wilisi itu yang saya sebutkan tadi, yaitu sepasang arteri carotis interna dextra et sinistra, kemudian arteri cerebri anterior dextra et sinistra, kemudian arteri communicans anterior, kemudian arteri communicans posterior dextra et sinistra, kemudian yang terakhir yaitu arteri cerebri posterior dextra et sinistra. Arteri basilaris itu tidak termasuk ke dalam sirkulasi Wilisi. Jika dari atas, itu alirannya berarti arteri communicans arteri cerebri anterior, kemudian dihubungkan oleh communicans anterior, kemudian carotis interna, kemudian communicans posterior, dan yang terakhir arteri cerebri posterior, kemudian ke arteri basilaris dan ke arteri vertebralis. Seperti itu. Kemudian untuk cerebrum, sebelumnya kan susunan saraf otak itu terdiri otak atau encephalon dan medula spinalis. Nah, proencephalon itu terdiri dari telencephalon dan diencephalon. Sebelumnya ini embryologinya itu kan neural tube membentuk neuroporus kranial dan kaudal. Nah, di yang kranial ini akan membentuk vesikel primer yang terdiri di prosencephalon, mesencephalon, dan robencephalon. Prosencephalon akan membentuk telencephalon dan diencephalon. Mesencephalon tetap menjadi mesencephalon. Robencephalon atau belah ketupat menjadi metencephalon dan myelencephalon. Nah, kemudian kita akan membahas cerebrum. Terdiri dari telencephalon dan diencephalon. Sebelumnya yang telencephalon itu terdiri hemisfer dextra et sinistra cerebri. Nah, ini bentuk korteks. Terdiri dari lapisan satu yang merupakan korteks, yang kedua yaitu ganglia basalis. Ini ganglia basalis, ini korteks. Nah, juga terdiri dari substansia grisea dan substansia alba. Substansia grisea itu yang gelap, terdiri korteks. Ganglia basalis itu juga grisea, tapi di dalam alba. Ini merupakan substansia alba yang ini. Ini corpus callosum. Oh iya, di korteks itu terdiri dari sulcus, gyrus yang kemudian akan membentuk lobus. Sulcus ini yang lekukan ke dalam untuk parit, yang gyrus itu yang lekukan ke luar. Nah, akan kemudian membentuk lobus seperti ini.
Nah, di sini ada 4 lobus yang merupakan lobus frontalis, lobus parietalis, lobus occipitalis, dan lobus temporalis. Yang masing-masing dipisahkan oleh ini sulcus centralis memisahkan antara lobus parietalis dan lobus frontalis, kemudian lobus temporalis itu dipisahkan dengan kompartemen di atasnya oleh sulcus transversus lateralis, kemudian lobus occipitalis dan lobus parietalis itu dipisahkan oleh lobus parieto occipitalis. Nah, di korteks ini juga ada yang namanya area Brodmann. Biasanya area Brodmann setiap lobus itu memiliki kemiripan fungsi. Misal yang terkenal itu 4 ini adalah gyrus presentralis itu merupakan motorik primer, 1, 2, 3 itu merupakan gyrus postsentralis karena ini kan sulcus centralis, jadi ini pre, ini post. Yang 1, 2, 3 itu untuk motorik sensorik primer. Nah, kemudian yang nomor 22 ini area Wernicke itu terdapat di lobus temporalis. Dan kemudian area 44, oh ya, area Wernicke itu area pemahaman, dan area 44 itu sebagai area motorik bahasa yang disebut sebagai area Broca di lobus frontalis. Oh iya, selain gyrus dan sulcus itu ada yang namanya visura. Visura itu lebih mendalam daripada sulcus. Contohnya visura di sini tuh ada visura longitudinalis cerebri yang memisahkan antara hemisfer kanan dan hemisfer kiri cerebri. Nah, untuk yang menyatukan hemisfer kanan dan hemisfer kiri itu adalah ada yang namanya corpus callosum. Ini yang namanya visura longitudinalis cerebri. Ini corpus callosumnya nggak kelihatan ya karena harus dipotong medial. Nah, selain 4 lobus tadi, ada yang namanya lobus insularis dan lobus limbicus. Lobus limbicus itu bisa terlihat jika dipotong medial karena letaknya di atas corpus callosum. Ini insularis. Di dalam ya harus dibuka dulu. Ini corpus callosum. Ini substansia albanya. Ini substansia grisea di dalam substansia alba atau namanya ganglia basalis. Kemudian ke ganglia basalis. Ganglia basalis itu terdiri dari 3, yaitu nukleus caudatus, putamen, dan globus pallidus. Nukleus caudatus dan putamen akan membentuk dinamakan corpus striatum, dan putamen serta globus pallidus itu membentuk nukleus lentiformis. Yang memisahkan antara nukleus lentiformis, nukleus caudatus, dan thalamus itu namanya kapsula interna. Ini adalah nukleus caudatus, ini adalah putamen, ini adalah globus pallidus. Nah, ini thalamusnya. Nah, ini adalah yang namanya kapsula interna. Bentuknya biasanya V, memisahkan antara nukleus caudatus, nukleus lentiformis, dan thalamus. Oh ya, ini nukleus caudatus dan putamen akan membentuk corpus striatus, dan putamen dan globus pallidus akan membentuk nukleus lentiformis. Oh ya, kapsula interna terdiri dari cus anterior, cus posterior, dan genu. Kemudian kita masuk ke diencephalon.
Diencephalon itu letaknya di bawahnya telencephalon. Ini di sini ya. Ini kan telencephalon, ini diencephalonnya. Ini kelenjar pituitari. Terdiri atas talamus, metatalamus, hipotalamus, subtalamus, dan epitalamus. Nah, ini hipotalamus, di sini ada hipofisis, ini kelenjar pituitari, ini talamusnya, di sini subtalamus karena di bawah sub, kemudian ini epitalamus. Epitalamus terdiri dari nukleus subinularis dan kelenjar pineal. Nah, hipotalamus, hipofisis dan epitalamus itu membentuk sistem endokrin. Jadi hormon-hormon. Ini corpus callosum. Ini subtalamusnya di sini. Nah, ini pituitary gland. Ini optik kiasma. Nah, hipotalamus itu yang paling ventral. Terdapat kelenjar hipofisis atau kelenjar pituitari. Terdiri dari pars preoptica, optica hipotalamika, pars tubularis, dan pars mamillaris. Talamus itu substansia grisea pada cerebrum. Nah, kemudian talamus terdiri dari bagian anterior, medial, dan lateral. Metatalamus terdiri dari corpus geniculacum, corpus geniculum medial, dan lateral. Subtalamus itu terletak di bawah ya. Talamus dorsalis dan tegmentum otak tengah. Di atas dan medialnya telah hipotalamus. Lateralnya sebelahnya terdapat kapsula interna. Epitalamus terdiri dari trigonum habenularis dan pinealis, kelenjar pinealis. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.